Ya, materi untuk kelas 12 ini nanti Bapak tampilkan di slide. Jadi nanti setelah Bapak selesai memberikan materi, kalian boleh bertanya. Oke, langsung aja kita naik ya. Oke, nampak kan materinya, Nak? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Nampak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Nampak. Nampak. Oke, langsung aja ya. Oke, materi untuk kelas 12 di semester awal ini itu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, apa sih disintegrasi itu? Ada yang tahu nggak, Nak? Apa disintegrasi? Halo? Jajahan, Pak. Perpecahan, penjelajahan. Oke. Kita simpan dulu ya. Jawabannya apa itu disintegrasi? Nanti kita tampilkan apa pengertian dari disintegrasi. Oke. Nah, ini peta konsep pembelajaran kita di bab awal ini ya. Dari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dari tahun 1948 sampai 1965. Nah, disintegrasi itu terjadi karena ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Nah, peristiwa yang terjadi itu berkaitan dengan ideologi. Ini peta konsepnya aja ya. Kepentingan dan sistem pemerintahan. Ini peta konsepnya aja. Nanti untuk materi intinya Bapak jelaskan. Nah, ini hikmahnya bisa kita ambil dari insiden yang terjadi mengenai disintegrasi bangsa. Nah, hikmahnya itu ada kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa, kemudian keteladanan para tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Itu dia ya, peta konsepnya. Oke, sekarang kita masuk definisi dari atau tujuan pembelajaran dulu. Sorry, Nak. Tujuan pembelajaran kita mengenai disintegrasi bangsa. Yang pertama itu menganalisa berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Nah, yang kedua, tujuan dari pembelajaran tentang disintegrasi bangsa itu mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Yang terakhir itu mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga 1965. Oke, dari tadi kita berbicara tentang disintegrasi. Apa sih disintegrasi itu? Tadi sudah kalian jawab juga ya sebagian. Nah, sekarang kita lihat definisi dari disintegrasi. Ya, kita lihat pengertiannya. Nah, ini ada slogannya. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Nah, ini dia definisi dari disintegrasi. Nah. Miring, Pak. Otak aku jadi mereng. Mereng? Iya. Nah, dimiringkan apanya, Nak? Kalau miring gambarnya. Nah. Sorry, Pak, sorry. Tak kalian mereng. Oke, kita lanjut, Nak ya. Oke, jadi disintegrasi adalah menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Ya suatu kan, betul kan? keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah atau hilangnya keutuhan, persatuan dan perpecahan. Itulah disintegrasi, ya. Iya, betul. Jadi disintegrasi itu berkaitan dengan perpecahan yang terjadi di dalam negeri, ya. Perpecahan atau perselisihan itu bisa terjadi dari 3 faktor, ya. Nanti kita jelaskan apa saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah beberapa peristiwa tentang disintegrasi yang pernah terjadi di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Ini adalah peristiwa yang besar yang tertuang dalam sejarah. Nah, dan sampai saat sekarang ini juga masalah disintegrasi ini juga masih sering terjadi. Kalau kalian melihat media massa, media sosial, masih juga sering terjadi. Nah, kalau masa sekarang ini tentang disintegrasi sosial ini, ada yang bisa memberikan contoh? Apa contoh peristiwanya tentang disintegrasi gitu? Ada tidak? Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat, aktifkan mic-nya. Kayak demo gitu nggak, Pak? Demo tentang apa? undang-undang hari itu, Pak. Demo Demo tentang undang-undang yang nggak betul itu, Pak. Ah, bisa juga. Itu masalah disintegrasi. Nah, nanti akan kita lihat apa saja sih macam-macam disintegrasinya. Ya, nanti ada disintegrasi dalam hal sosial, ya kan? Kemudian ideologi, karena perbedaan ideologi, kemudian perbedaan masih banyak lagi. Nah, kalau tentang yang kalian bicarakan tadi tentang penolakan RUU, kira-kira masyarakat itu menolak dalam bidang apa? RUU apa yang ditolak, Nak? Ya kali ya yang masuk rumah didenda, Pak. Oh, masuk rumah didenda. Nah, kira-kira masyarakat ini menolak RUU kepada siapa? Tuntutannya itu disampaikan. DPR. Berarti tidak puas dengan kinerja pemerintah, kan? Pemerintah. Ya, berarti itu disintegrasi yang berkaitan dengan ketidakpuasan dengan pemerintah. Itu dia ya. Nanti akan kita bahas di masa lalu itu apa sih contohnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut, nah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang terjadi disintegrasi pada masa 1948 sampai 1965. Yang pertama, peristiwa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Mungkin tentang ideologi sudah pernah kalian pelajari. Apa sih ideologi itu di mata pelajaran PPKN. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, yang kedua, masalah disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Dan yang terakhir itu peristiwa konflik atau disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, itu dia ya. Sorry, yang terakhir ini tentang pemerintahan, Nak. Sorry. Yang terakhir tentang pemerintahan. Yang pertama tentang ideologi, yang kedua tentang kepentingan, yang ketiga tentang pemerintahan. Yang ketiga tentang pemerintahan. Nanti saya share, saya rubah nanti, Nak, ya. Jadi yang kalian sebutkan contohnya tadi tentang demo penolakan RUU, itu masalah disintegrasi tentang pemerintahan. Ya, masyarakat tidak puas dengan sistem pemerintahan yang dijalankan atau kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas tentang peristiwa atau konflik masalah disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi yang terjadi antara tahun 1948 sampai 65. Yang pertama itu konflik PKI Madiun. Ada yang tahu PKI itu apa, Nak? Pak, Halo?
kayak orang-orang komunis gitu, Pak. Partai Orang-orang Komunis, iya benar. Nah, kalau Orang-orang berbicara tentang PKI, apa yang terngiang di benak kalian? Gak punya Tuhan. Iyalah, punya orang yang Tuhan. nggak punya Terus? agama. Pembunuhan, Pak. Iya, Pak. nggak punya agama. Nggak Iya, punya nggak agama. Nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Nah, terus apa lagi, Nak? Apa? Pembunuhan. Rasa kemanusiaan itu, Iya. Pak. Uang. Nah, ini masalah PKI sudah muncul sejak tahun 1948. Dan kira-kira sekarang ini isu tentang PKI ini muncul lagi atau tidak, Nak? Muncul, Pak. Muncul, Ya. Pak. Pak, muncul lagi, Pak. Nah, sekarang ini di media massa atau di media sosial sangat gencar sekarang tentang PKI, Nak, ya kan? Nah, karena hal itu sangat berbahaya dalam keutuhan bangsa kita. Oke, kita lanjut ya. Jadi masalah atau peristiwa yang terjadi tentang disintegrasi pada masa 1948 yang berkaitan dengan ideologi, yang pertama itu adalah peristiwa PKI Madiun. Nah, apa sih peristiwa PKI Madiun itu? Nah, pemberontakan. Ya, PKI Madiun merupakan organisasi pemberontakan ya. Nah, pemberontakan ini diawali dengan adanya penandatangan perjanjian Renville oleh Amir Syarifuddin yang waktu itu menjabat sebagai pimpinan kabinet. Nah, pada saat itu Amir Syarifuddin ini sebagai pimpinan kabinet menandatangani perjanjian Renville. Nanti bisa kalian cari apa sih isi perjanjian Renville itu. Nah, jadi setelah ditandatangani dan ternyata apa atau isi dari perjanjian Renville itu merugikan Indonesia, maka pada saat itu Presiden Soekarno ya, mencabut mandat dari Amir Syarifuddin sebagai pimpinan kabinet pada saat itu. Jadi pada tanggal 28 Juli 1948, Amir Syarifuddin ini dicabut mandatnya atau jabatannya sebagai pimpinan kabinet oleh Presiden Soekarno. Nah, atas insiden yang dilakukan oleh Soekarno ini atau tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini, nah, lantas Amir Syarifuddin merasa tidak puas atau dianya merasa disakiti hatinya. Ya, sorry. Jadi setelah merasa tidak puas dengan keputusan Presiden, Amir Syarifuddin lantas bekerja sama dengan musuh. Musuh ini adalah pimpinan dari PKI juga, Nak ya. Pimpinan dari PKI. Nah, pada saat itu Amir Syarifuddin bekerja sama dengan musuh membentuk PDR atau Partai Demokrasi Rakyat dengan tujuan menentang Kabinet Hatta pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu terjadi kerusuhan ya pada tahun 1948 yang pertama oleh PKI Madiun. Nah, lantas gerakan PKI Madiun itu berhasil diredam. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah pergerakan PKI Madiun. Nah, yang kedua, peristiwa yang kedua itu setelah PKI Madiun ada peristiwa DITII. Pernah dengar DITII? Halo? Aktifkan mic-nya, Nak. Pernah Pak. Apa itu DITII, Nak? Darul Islam. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Iya, tinggal baca aja ya kan. Iya, Pak. Ya. Jadi apa sih DITII itu? Nah, atau Darul Islam itu? Kenapa kok berkaitan dengan Islam memberontak di pemerintahan Indonesia? Nah, kita lihat ya latar belakangnya. Jadi basis pemberontakan DITII ini ada di Jawa Barat. Jadi pusat dari pemberontakan DITII ini ada di Jawa Barat.
dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, kemudian untuk di Aceh dipimpin oleh Daud Beriuh, dan di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Nah, pemberontakan ini dipicu karena ketidakpuasan mereka terhadap perundingan Renville. Sama seperti tadi kejadian Amir Syarifuddin, ya. Amir Syarifuddin. Mereka menolak bergabung dengan pasukan Siliwangi yang ketika melakukan hijrah ke Yogyakarta sebagai konsekuensi hasil perundingan. Nah, itu mungkin salah satu dari perjanjian Renville. Nah, jadi karena ketidakpuasan itulah maka DITI melakukan pemberontakan. Nah, kita lihat pemberontakannya seperti apa aja ya. Nah, ini ada rumus untuk pemberontakan yang dilakukan oleh DITI. Boleh kalian tulis rumus pemberontakannya, Nak? Udah di screen, Pak. Udah di Screen kan? aja, Pak. Iya, boleh kalau di screen. Jadi rumusnya itu ada KA, kamu dihajar. Kita lihat apa sih? Nah, di sini sudah ada tabel ya. Di sini ada who, where, when, why, dan penumpasannya. Who, where ini adalah siapa dan di mana. Ya, jadi siapa pelakunya atau tokohnya dan di mana aksinya dilaksanakan. When ini kapan dilaksanakan atau insiden itu terlaksana. Why ini apa penyebab dari peristiwa tersebut, dan penumpasannya itu adalah bentuk penumpasan, siapa yang menumpas dan bagaimana cara menanganinya. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu ada Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo ini dia melakukan pemberontakan di daerah Jawa Barat, ya. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949. Kenapa dia melakukan pemberontakan? Karena ketidakpuasannya atas perjanjian Renville. Renville. Nah, itu dia. Renville. Ketidakpuasannya karena perjanjian Renville. Tapi pemberontakan dari Kartosuwiryo itu berhasil ditangani, ya, berhasil ditumpas oleh Bataryuda Pagarbetis, ya, oleh Bataryuda Pagarbetis. Itulah tim yang dibentuk oleh pemerintahan untuk memberantas dari aksi Kartosuwiryo. Baratayuda Pagarbetis ini adalah nama dari misinya, Nak. Kan sering kalian lihat, misalnya kalau polisi ya, kalau biasanya mau lebaran, biasanya ada kan operasi apa namanya? Jebra. Operasi Militer. ketupat. Bra. THR. Iya. Bukan THR, operasi ketupat, bener kan? Kemudian kalau dianya mau Natalan, operasi lilin, bener kan? Nah, kalau ini dalam penumpasan aksi yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dinamakan dengan operasi Baratayuda Pagarbetis. Itu dia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dilakukan oleh Amir Fattah di Jawa Tengah. Ya, Amir Fattah di Jawa Tengah. Ya, aksi DITI yang kedua itu dilakukan oleh Amir Fattah di Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949. Apa sih alasannya? Ya, alasannya sama seperti Kartosuwiryo. Ya, karena persamaan ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville. Itu dia. Nah, untuk menangani aksi yang dilakukan Amir Fattah, pemerintah membentuk operasi lagi yang dinamakan operasi militer Gerakan Benteng Negara. Dan aksi dari Amir Fattah pun terpatahkan ya, atau ditumpas. Itu yang kedua. Pak, mau nanya, Pak. Iya, silakan. Itu maksud kamu dihajar apa ya, Pak? Kamu dihajar, itu rumus, Nak. Kan ada rumus. Kamu dihajar itu mewakili nama.
Biar gampang ingatnya loh. Iya, benar. Seperti kelas 11 kemarin kan ada juga Singkatan. Bapak kasih rumus kan? Ya. Iya. Seram kali singkatannya, Bapak. Hah? Tapi biar enak diingat. Jadi kamu ingat aja nih, kamu dihajar. Berarti K yang pertama itu Kartosuryo, A-nya itu Amir Fathah, dan yang nanti saya jelaskan lagi ya untuk kamunya. Saya jelaskan dulu. Kemudian yang ketiga itu tokoh yang ketiga dari DITII yang melakukan pemberontakan itu ada Kahar Muzakkar. Ya, Kahar Muzakkar. Ini adalah tokoh yang berasal dari Makassar. Ya, dia melakukan pemberontakan di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953. Nah, apa sih alasan dari Kahar Muzakkar ini melakukan pemberontakan? Ya, jadi Kahar Muzakkar ini punya sebuah klub, ya, punya sebuah klub di Makassar sana yang dinamakan dengan KGSS. Apa sih itu KGSS? Ada yang tahu nak? KGSS itu apa nak? Ayo aktifkan mic-nya. Ada yang tahu nggak KGSS itu apa? Enggak pernah. Enggak. ada, Pak. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Jadi Kahar Muzakkar ini punya sebuah klub ya yang dinamakan dengan KGSS di Makassar. KGSS itu adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Selatan. Ya, itu dia. Jadi apa sebenarnya penyebabnya kok berkaitan dengan KGSS? Ya. Jadi Kahar Muzakkar ini punya anggota, ya kan? Dan anggotanya itu ingin masuk ingin masuk APRIS, ya. Ada yang tahu APRIS itu apa, nak? Tahu, Pak. APRIS itu adalah singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ya. Jadi anggota dari KGSS ini ingin masuk sebagai anggota APRIS, tetapi untuk menjadi anggota APRIS harus ada kualifikasinya. Ya, harus ada kualifikasinya. Sama seperti sekarang ini untuk masuk tentara atau polisi juga harus ada tesnya kan? Syarat-syaratnya juga ada kan? Nah, dan ada anggota dari Kahar Muzakkar ini yang tidak diterima sebagai APRIS karena kurang memenuhi dari persyaratan. Nah, oleh sebab itulah Kahar Muzakkar ini marah, tidak puas ya kan? Kenapa kok anggota saya tidak bisa masuk APRIS? Ya, itu dia. Jadi dia melakukan pemberontakan di daerah Makassar pada saat itu. Nah, pemberontakan dia ini berhasil dilepas oleh pemerintah melalui operasi militer Tumpas. Itu dia ya. Selanjutnya ada Daud Beriuh. Nah, kalau tokoh yang satu ini berasal dari Aceh. Nah, tokoh yang satu ini berasal dari Aceh. Dia melakukan aksinya pada tanggal 20 September 1953. Nah, kalau yang dilakukan oleh Daud Beriuh ini agak sedikit beda dengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, kalau tokoh-tokoh sebelumnya mungkin ya tidak puas karena sesuatu hal ya kan. Tapi kalau yang dilakukan oleh Daud Beriuh ini ketidakpuasan dia ya kan karena status Aceh ya yang tadinya provinsi itu diturunkan menjadi keresidenan atau sekarang ini bisa disebut sebagai kabupaten. Ya, jadi contohnya seperti Riau ya kan. Riau itu kan provinsi kan? Nah, provinsi Riau ini diturunkan statusnya jadi kabupaten. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu di Aceh ya. Jadi yang awalnya itu Aceh itu sebuah provinsi, jadi diturunkan statusnya menjadi keresidenan atau kabupaten. Jadi di saat penurunan itu Daud Beriuh ini kurang puas. Karena apa? Karena dia merasa, Daud Beriuh ini merasa Aceh ini punya peran yang sangat besar untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perannya itu sangat besar. Kalau dalam sejarah itu sangat besar.
salah satunya peran dari Aceh ini ya sebelum kemerdekaan juga pada saat itu ya banyak memberikan pasokan baik dalam segi harta maupun jiwa raganya banyak diserahkan dari Aceh ini. Makanya ketika penurunan dari provinsi ke residenan, nah Daud Bero ini merasa marah. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani insiden tersebut? Ya, nah tidak sama seperti aksi-aksi sebelumnya. Kalau aksi sebelumnya kan ada operasi, ya kan, penumpasan kan. Nah, kalau yang dilakukan di Aceh ini beda. Nah, yang dilakukan di Aceh ini pemerintah melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Jadi langkah untuk menanganinya itu dengan jalan musyawarah. Dengan jalan musyawarah yang dinamakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh atau nanti bisa disingkat dengan MKRA. Gitu ya. Nah, setelah diadakan musyawarah meredamlah berakhirnya. Ya. Nah, itu kemudian yang terakhir itu ada Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini adalah tokoh DI TII yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dia melakukan aksinya pada bulan Oktober 1950. Nah, apa sih penyebab dari pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar? Nah, penyebabnya itu adalah sama seperti yang dilakukan oleh Kahar Muzakar ya penyebabnya. Nah, dia punya anggota, ya kan? Dia punya klub, kemudian anggotanya itu ingin masuk sebagai anggota APRIS, tetapi tidak diterima. Ya, sebagian tidak terima karena tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dia membentuk sebuah klub baru yang dinamakan KRYT. Ya, organisasi baru yang dinamakan KRYT. Ada yang tahu nak KRYT ini apa nak? Tahu. Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Iya, lebay kali ya kan namanya ya kan? Yang tertindas. Lebay kali namanya ya kan? Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Itu dia. Nah, jadi dia membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, dia melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan. Tetapi aksinya itu berhasil ditumpas oleh pemerintah melalui operasi militer pada bulan Juli 1963. Nah, itu dia ya. Itu DI, TII. Yang pertama tadi ada pemberontakan dari PKI Madiun, yang kedua dari DI, TII. Nah, jadi untuk mengingat siapa saja sih tokoh dari pemberontakan DI, TII, bisa kalian ini hafal saja rumusnya. KA, kamu dihajar. Ya. Sudah di screen sini, di screenshot kan, nak? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Kita lanjut ke pemberontakan selanjutnya ya. Aksi selanjutnya. Nah, aksi selanjutnya ini ada Gerakan 30 September 1965. Oke. Ada yang tahu gerakannya ini apa, nak? PKI. PKI. Iya, sama PKI juga. PKI. Nah, peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri, terutama mengenai siapa dalang dari Gerakan 30 September 1965. Nah, menurut kalian siapa dalangnya, nak? Dalang dari Gerakan 30 September ini? Orang Belanda, Pak. Belanda. Terus Indonesia juga, Pak. Orang komunis. komunis. Terus apa lagi? Orang komunis. Ya, banyak pendapat nah ya. Makanya itu peristiwa G30 September ini itu masih misteri ya, masih misteri siapa sebenarnya dalang di balik itu semua ya, masih misteri. Jadi karena masih seperti itu, kita lihat aja beberapa pendapat ya, beberapa pendapat yang mengemukakan tentang aksi dari 30 September 1965
ini. Ya, kita lihat pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama, versi pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu mengatakan dalang dari gerakan 30 September itu dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ya, itu menurut Nugroho, Noto, Susanto, dan Ismail Saleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berpendapat bahwasanya aksi 30 September 1965 itu dilakukan oleh CIA. Ada yang tahu CIA itu apa, Nak? CIA itu apa, Nak? CIA. Ada yang tahu CIA ini apa, Nak? Oke, aktifkan mic-nya. Siapa yang tahu CIA itu apa? Artinya nggak tahu, Pak. Mungkin Iya. Badan Intelijen Amerika, Pak. Iya, benar. CIA itu adalah Badan Intelijen Amerika. Jadi menurut pendapat yang kedua, menurut Peter Delscott, ya, aksi atau gerakan 30 September itu, pemberontakan 30 September itu 1945 dilakukan oleh CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat pada saat itu. Itu pendapat yang kedua. Nah, selanjutnya ada pendapat yang ketiga. Ternyata gerakan 30 September itu adalah sebuah konflik angkatan darat. Nah, itu ada konflik angkatan darat. Jadi perebutan kekuasaan pada saat itu ya. Itu menurut Benedict Anderson dan Ruth McVeigh. Nah, kemudian pendapat selanjutnya.